Oke, jadi kita di sini bakal bahas lagi tentang TPS kuantitatif, dua pernyataan. Di sini kita dikasih segitiga ABC, di mana terdiri dari dua segitiga ADC dan DBC. Nah, ABC adalah segitiga siku-siku, artinya siku-siku ini C ya. Siku-siku di C dan CD tegak lurus dengan AB, artinya kayak gini ya. Nah, jadi selain segitiga ABC aja siku-siku, berarti di sini ACD juga siku-siku dan CDB juga siku-siku. Diketahui AC adalah panjangnya 7. Berapakah panjang garis CD? Artinya kita disuruh mencari panjang garis CD nih. Panjang garis CD. Lalu kita putuskan bahwa pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, di mana AB adalah 9 atau BD adalah 4 atau keduanya. Nah, sekarang kita cek nih. Oke, sebelumnya kita harus tahu nih konsep di segitiga siku-siku itu apa aja sih. Nah, pertama di segitiga siku-siku aja, berarti di situ bakal ada teorema Pitagoras pastinya kan ya. Teorema Pitagoras. Di sini A misalkan BC, teorema Pitagoras ya kalian tahu kan ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, itu pertama. Kedua, di segitiga apapun akan selalu terjadi perbandingan. Perbandingan sesamanya, misalkan kayak ada dua segitiga siku-siku nih. Misalkan kayak ada dua segitiga siku-siku nih. Oke, ini sama ini, dimana sudutnya ini harus sama. Misalkan di sini misalkan kita sebut nih bulat, di sini pasti x-nya. Dimana bulat sama x nih tentunya jumlahnya 90 karena lagi satu sisi sudutnya itu besarnya adalah 90 derajat. Oke, berarti misalkan di sini juga x dan bulat. Di sini siku-sikunya. Oke, misalkan nih sebut aja D, E, F gitu misalkan. Berarti kita bakal menemukan perbandingan sisinya. Perbandingan sisinya ya yang sesama gini ya, sudutnya yang bersesuaian. A sama D di sini, B sama E, C sama F. Gimana nih persamaan perbandingannya? A per D itu akan sama dengan B per E itu akan sama dengan C per F. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Kita bakal terapin dua cara ini di dalam menyelesaikan soal ini. Oke. Kita hapus dulu nih. Nah, kita lihat sekarang. Karena kita nemu segitiga siku-siku di sini kan. Berarti kita coba aja buat ketiganya. Oke, misalkan di sini lagi satu ya. Oke. 1, 2, 3, dimana kita harus cari ini dulu. Kita tentuin nih dengan X dan O ini. Oke, jadi di sini ada siku-siku, sini siku-siku, dan sini siku-siku. Kita misalnya nih salah satunya B-nya, misalkan sudut B-nya ini adalah O. Artinya sudut C yang ini DCB ini akan menjadi X. Karena nih X karena siku-siku, karena sudut ACB adalah siku-siku dan DCB adalah X, artinya ACD ini adalah O, karena kita tahu bahwa X tambah O itu adalah siku-siku. Oke, ACD kita tahu adalah O, maka CAD kita tahu nih X. Nah, berarti kita bisa nih buat perbandingan bakal nih X ya. Oke, sekarang kita sesuaikan sama tiga segitiga ini. Misalkan di sini ya kita bakal nentuin CAD dulu ya. CAD berarti sudut X itu ada di A. Kita buat nih A. Habis itu sudut bulatnya ada di C, siku-sikunya di D. Nah, oke, selanjutnya ada segitiga DCB. Siku-sikunya ada di D. Lalu sudut X-nya ada di C. Sudut bulatnya ada di B. Dan terakhir kita sesuaikan ya, X-nya di atas, bulatnya di kiri, siku-siku. Siku-sikunya ada di C. X-nya nih ada di A. Oh iya, ini kita nentuin ABC kan ya. ABC berarti sisanya adalah B. Iya. Oke. Nah, sekarang pakai ini dulu. Cek pernyataan 1 apakah cukup.
Di sini dibilang bahwa oh iya, AB-nya ini 9. AB-nya ini 9, berarti kita pasti tahu nih BC-nya berapa karena apa? Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras berarti kita nggak perlu nih hitung dulu ya. Oke, BC tahu. Nah, sekarang ada nih satu yang aku lupa kasih tahu di awal, bahwa kita bisa pakai konsep luas. Oke, segitiga siku-siku itu kan unik ya. Cara nyari luasnya itu bisa dengan ini, misalkan nih segitiga siku-siku ABC. Ini misalkan alas, ini tinggi. Nah, kita bisa pakai sisi miringnya juga alas, tapi tingginya kayak gimana? Ya cari dari titik siku-sikunya ini ke tegak lurus dengan sisi miringnya. Ini juga kita bisa sebut tinggi. Nah, di sini kita bisa terapin kayak gitu nih. Karena di sini 7 dan di sini juga ditauin, berarti kita nemuin luas kan? 7 dikali misalkan apa ya? P gitu misalkan. Berarti 7 dikali P bagi 2 itu adalah luasnya. Dimana kita bisa juga cari dengan sisi AB dan CD. AB dan CD 9 dikali CD-nya yang kita cari kan kita bagi 2. Nah, artinya kita apa? Kita bisa tahu CD-nya berapa. Berarti pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab ya soal ini. Oke. Selanjutnya kita cek nih pernyataan 2 apakah dia bisa independen sendiri untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, kita cek. Oke. Nah, sekarang kita cek di mana BD-nya nih 4. BD 4. Artinya di sini 4 ya. Sini 4. Jangan terkecoh, ini beda pernyataan, jadi 9 ini belum menjadi di pernyataan 2 ya. Cukup BD kita sebut 4. Kita ngecek apakah pernyataan 2 ini cukup atau tidak, itu aja ya. Jangan dijadiin satu dulu. BD-nya 4. Jadi di sini 4 kan ya. Kita buat nih di sini 4. Dimana AC-nya sebelumnya ini adalah 7. Ada AC lagi, ini 7. Oke. Kalau kayak gini sih kita nggak bisa nemu dong perbandingannya. Di sini kosong dia, nggak bisa kita bandingin pakai ini. Kita bandingin CD kan ya, CD sama yang ini, tapi BC-nya kosong. Ya nggak bisa kalau kayak ini. Harus di salah satu segitiga itu harus ditauin 2 sisinya, biar bisa membentuk perbandingan yang tadi itu. Berarti nggak bisa, berarti cukup 1 aja cukup untuk menjawab pertanyaan CD ini. Oke, jadi jawabannya adalah